Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Hartati. Kembali lagi dengan Salma. Hari ini kita akan bahas tentang sel natural killer. Apa sih sel natural killer itu? Sel natural killer merupakan tipe dari sel limfosit. Nah, limfosit ini merupakan salah satu jenis dari sel darah putih. Nah, sel ini merupakan sel yang penting di dalam limfosit dan dia merupakan sel yang bertugas untuk berpatroli ke seluruh tubuh, yaitu untuk menemukan atau membaca sel-sel yang abnormal dan sel patogen yang berada di dalam tubuh, kemudian dia akan membunuhnya. Nah, kita bahas tentang macam-macam sel darah terlebih dahulu. Macam-macam sel darah seperti ini gambarnya. Nah, asal-usulnya sel darah itu berasal dari asal yang sama, yaitu blood stem cell. Nah, blood stem cell ini kemudian berdiferensiasi menjadi myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Nah, myeloid stem cell ini akan terbagi menjadi sel darah merah, platelet atau trombosit, dan myeloblast yang akan menjadi sel darah putih. Kemudian ada lymphoid stem cell yang akan menjadi lymphoblast. Nah, jadi limfosit ini terdiri dari limfosit B, limfosit T, dan sel natural killer kayak gitu. Ini adalah gambar dari sel natural killer. Nah, sel natural killer diproduksi di sumsum tulang belakang, kelenjar limfa, kelenjar timus, dan tonsil pada limfa. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, sel ini berfungsi untuk membaca keberadaan sinyal-sinyal sel yang abnormal dan patogen, kemudian dia akan menyerang dan membunuhnya. Sel ini merupakan sel yang sangat cerdas sekali. Dia dapat menyeleksi sendiri mana sel yang abnormal dan tidak, mana yang sel yang bagus dan tidak. Kemudian ketika dia sudah menemukan, maka dia akan langsung menyerang dan membunuhnya. Bahkan ketika sebelumnya dia tidak pernah mengenal sel asing ini, atau yang sering kita sebut sebagai sistem imun non-spesifik. Nah, tiap hari radikal bebas itu masuk ke dalam tubuh kita dan mengoksidasi sel di dalam tubuh. Sel-sel yang teroksidasi ini akan mengalami kerusakan DNA. Kerusakan DNA ini akan menjadi prakanker yang kemudian akan menjadi kanker. Nah, sel natural killer ini bermanfaat sebagai pencegahan kanker. Menurut Frontier of Immunology tahun 2018, pemanfaatan sel natural killer sebagai cara pencegahan kanker dengan sistem imun telah diakui dunia menjadi metode pencegahan kanker terbaik dengan cara modern. Nah, untuk menyerang atau membunuh sel-sel asing, maka diperlukan beberapa tahap seperti berikut. Tahap-tahap sel natural killer dalam menyerang dan membunuh sel-sel asing adalah dengan awal, sel ini merupakan sel yang berkeliling mengikuti aliran limfosit. Nah, sel ini sangat peka terhadap sinyal-sinyal sel asing. Kemudian sel ini akan membaca dan mengidentifikasi sel-sel asing tersebut, mulai dari senyawa-senyawa yang diproduksi, perilaku, formasi, bentuk, hingga komponen protein yang ada. Kemudian sel ini akan mendekat pada bagian nukleus sel asing tersebut untuk melihat jejak DNA-nya. Apabila ditemukan sel ini berbeda dari sel tubuh manusia yang bersangkutan, maka akan dianggap sebagai sel yang harus diserang. Nah, kemudian sel ini akan membentuk kelompok hingga menjadi koloni yang menyerang masif pada sel aneh tersebut hingga hancur. Dan tahap terakhir adalah sel ini akan melepas hormon yang dapat memberi sinyal kepada sel-sel sistem imun agar sel-sel sistem imun yang lain itu ikut membantu menyerang.
Nah, semakin kuat sel yang diserang, maka hormon yang akan dikeluarkan juga akan semakin banyak, dan koloni yang dibentuk juga akan semakin besar, seperti itu. Mungkin sekian dari saya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.